Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open mainnet bisa saja tertunda gara-gara ini guys. Kalian simak videonya ini ya teman-teman ya. Jadi supaya kalian tidak salah paham dan tidak gagal paham ya guys ya. Oke, disclaimer on sebelum saya lanjut ke videonya guys. Bisa saja ini benar dan bisa saja ini salah ya guys ya, karena ini hanya perkiraan guys. Sama aja kira-kira hujan, tapi ya belum tentu hujan ya guys ya. Oke teman-teman, jaringan Pi dapat menunda peluncuran mainnet terbuka karena PHK sektor kripto terus meningkat. Oke guys, artikel ini hanya perkiraan mereka aja ya teman-teman ya, tapi semuanya tergantung oleh core team ya guys ya, karena core team yang berhak menentukan kapan itu open mainnet guys. Oke, jaringan Pi dapat menunda peluncuran mainnet terbuka karena PHK sektor kripto terus meningkat. Oke guys, kalau kita lihat ya teman-teman ya, memang beberapa minggu terakhir ini guys, banyak exchanger ya guys ya yang memecat karyawannya ya guys ya. Tidak termasuk juga exchanger dari Indonesia ya guys ya. Toko kripto juga berita-beritanya kemarin sempat juga memecat sekitar beberapa karyawan gitu kalau nggak salah guys. Saya juga udah lupa karena itu udah lama banget beritanya guys. Oke, tim inti jaringan Pi telah mengisyaratkan mainnet terbuka akan segera ditayangkan dan platform mungkin dapat terhubung ke blockchain lain. Tetapi keruntuhan FTX yang tiba-tiba dapat mengubah rencana untuk debut mainnet. Oke guys, FTX ini salah satu exchanger ya guys ya, terbesar di dunia setelah Binance guys. Karena kalau Binance itu exchanger terbesar nomor 1 di dunia ya guys ya. FTX ini kalau nggak salah terbesar nomor 2 apa nomor 3 gitu guys kalau nggak salah. Oke ya teman-teman ya, ini penyebabnya bisa saja open mainnet tertunda ya guys ya. Ini bisa saja terjadi ya guys ya, tapi kita ya nggak tahu ya teman-teman ya, karena investor terus keluar dari industri kripto. Sorry guys, ngomongnya agak selimpet. Ada ketakutan terutama di dalam komunitas bahwa tim inti dapat menunda peluncuran open mainnet seperti yang diisyaratkan 2 hari yang lalu melalui tweetnya. Sekarang beberapa pelopor terutama yang memperdagangkan barangnya untuk Bitcoin menjadi khawatir jika tren pasar kripto terus berlanjut seperti ini. Nah itu ya guys ya. Oke, kita ada salah satu kalimat yang menarik di sini ya guys ya. Jadi open mainnet itu guys, open mainnet itu nanti kalau blockchain Pi Network ini sudah bisa terhubung ke blockchain lain juga ya guys ya. Tapi ini entah kapan, kita nggak tahu guys. Industri kripto mulai menurun kurang dari 2 minggu setelah media dibanjiri dengan laporan tentang kegagalan platform pertukaran cryptocurrency FTX, dan terus menurun dengan cara yang sama sepanjang minggu ini. Nah itu ya teman-teman ya, ini menjadi berita hangat ya teman-teman ya, berita internasional. Bahkan di nasional di Indonesia, keruntuhan FTX ini sempat juga dibahas ya guys ya. Nah ini menjadi ketakutan juga ya guys ya. Kemudian investor sekarang mempercayai ketakutan pemerintah terhadap kripto. Beberapa negara melarang cryptocurrency karena khawatir dapat digunakan untuk operasi ilegal dan praktik penipuan lainnya. Beberapa ekonomi khawatir bahwa kendali mereka mungkin terancam pada saat yang bersamaan. Tetapi 3 alasan utama mengapa beberapa pemerintah menentang cryptocurrency adalah sebagai berikut. Oke guys, jadi di sini ada beberapa alasannya ya teman-teman ya. Ada beberapa alasannya di sini. Oke, yang pertama kehilangan kendali akibat desentralisasi. Mata uang tradisional atau fiat tunduk kepada kendali pemerintah atau sentralisasi ya guys ya. Untuk mengelola ekonomi, mereka dapat mengubah kebijakan moneter. Mereka dapat mengawasi bagaimana uang bergerak di seluruh perekonomian, yang menghasilkan keuntungan dan pungutan atau pajak yang sesuai. Namun tidak demikian halnya dengan cryptocurrency ya, jelas ya teman-teman ya.
Kalau sentral kan bank sentral mereka bisa mengatur ya guys ya, mengatur dan mengubah kebijakan ya guys ya di sektor keuangan. Kemudian yang kedua guys, di sini adalah masalah kejahatan. Semakin banyak penjahat beralih ke cryptocurrency sebagai opsi potensial untuk kegiatan ilegal karena desentralisasi dan anonimitas mereka. Platform cryptocurrency ini digunakan untuk penjahat dunia maya untuk mencuri uang dari pengguna. Lebih parah lagi, perdagangan senjata atas kripto juga dilakukan oleh organisasi teroris. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang dikhawatirkan yang kedua ini guys, jadi masalah kejahatan ya guys ya, terutama karena banyak orang-orang jahat bertransaksi menggunakan kripto juga guys, karena mereka tidak kedetek ya guys ya, tapi bisa juga dibaca melalui blockchain ya guys ya, bisa diketahui juga melalui blockchain. Tapi menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya ini nggak terlalu ya guys ya, karena data-datanya bisa dibaca di blockchain. Oke, kemudian yang ketiga guys, ancaman bisnis bank sentral. Dengan bantuan bank sentral dan lembaga keuangan, pemerintah mengelola keuangan dan ekonomi negara. Banyak bank sentral mengalami kerugian ekonomi akibat dari meluasnya penggunaan cryptocurrency yang pada akhirnya merugikan pendapatan pemerintah. Akibatnya, baik pemerintah maupun bank sentral tidak menyukai cryptocurrency. Nah, ini ya teman-teman ya. Ya tentu ya teman-teman ya, tentu ada min dan plusnya, ada negatif dan positifnya ya guys ya, ada pro dan kontranya juga ya terhadap cryptocurrency ini, karena semuanya tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah ya guys. Nah, akibatnya kalau cryptocurrency ini sampai diregulasi untuk alat pembayaran ya, akibatnya pemerintah pendapatannya berkurang ya guys ya, mau dari segi pajak dan sentral-sentral lainnya ya teman-teman ya. Makanya rata-rata beberapa negara ada yang menerima cryptocurrency dan ada yang tidak. Nah, yang tidak ini guys, nah ketakutannya ya karena ini ya teman-teman ya. Ketakutannya karena pendapatan pajaknya berkurang. Nah, itu satu tadi ya teman-teman ya. Kemudian nah ini di sini banyak bank sentral mengalami kerugian ekonomi akibat dari meluasnya penggunaan cryptocurrency yang pada akhirnya merugikan pendapatan pemerintah. Nah, ini makanya pemerintah ini kurang terlalu suka ya dengan cryptocurrency. Salah satu penyebabnya. Nah, ini guys. Jadi yang pertama tadi kehilangan kendali akibat desentralisasi ya. Karena kalau desentralisasi ini kita tidak bisa mengatur ya teman-teman ya. Karena ini desentralisasi bukan sentralisasi. Oke, kemudian di sini juga mereka dapat mengawasi bagaimana uang bergerak di seluruh perekonomian. Nah, ini guys bedanya sentralisasi dan sentral. Kalau sentral itu guys bisa diawasi ya teman-teman ya. Tapi kalau desentralisasi ini tidak bisa diawasi ya teman-teman ya. Kemudian kejahatan ya. Banyak berita-berita di luaran sana ya teman-teman ya, kejahatan sektor internasional mereka bertransaksinya menggunakan cryptocurrency, termasuk juga perdagangan senjata ya, perdagangan senjata organisasi teroris. Nah, mereka rata-rata menggunakan kripto untuk alat bayarnya ya, mereka membayar senjata menggunakan kripto, menggunakan bitcoin ya. Pokoknya banyak ya teman-teman ya berita-berita negatif seputar kripto ini. Ya wajar ya teman-teman ya, karena kripto ini hal baru ya. Masih baru, masih tabu ya. Makanya orang-orang masih banyak yang meragukan dan banyak juga yang takut. Bahkan kalau di Indonesia yang tidak tahu kripto ini dianggap judi ya teman-teman ya. Padahal kripto ini hanya aset komoditas ya guys ya. Namanya komoditas guys, kadang harga turun, kadang harga naik, tergantung supply dan demand ya guys ya.
Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian semangat guys. Ini hanya perkiraan aja ya teman-teman ya berita ini. Karena semuanya tergantung dari core team guys. Core team yang menentukan kapan itu open mainnet ya teman-teman ya. Semoga open mainnet cepat diluncurkan ya teman-teman ya, karena Pioneer ini sangat berharap sekali dengan open mainnet. Oke teman-teman ya, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.